Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya siswa-siswi kelas 11? Hari ini kita masuk pelajaran pendidikan agama Islam di pertemuan ke-6. Nah, di pertemuan ke-6 ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang khiyar dan utang piutang. Setelah minggu lalu kita membahas tentang jual beli. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu ada khiyar. Apa pengertian dari khiyar? Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan sedikit pun. Penjual berhak mempertahankan harga. Begitu juga sebaliknya, pembeli berhak menawar harga atas dasar kualitas barang yang diyakininya. Rasulullah SAW bersabda, penjual dan pembeli tetap dalam khiyar selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya berlaku benar-benar suka menerangkan keadaan barangnya, maka jual belinya akan memberkahi keduanya. Apabila keduanya menyembunyikan keadaan sesungguhnya serta berlaku dusta, maka dihapus keberkahan jual belinya. Jadi kesimpulannya, khiyar yaitu memutuskan meneruskan jual beli atau membatalkannya. Kemudian macam-macam khiyar. Yang pertama itu ada khiyar majelis. Khiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di satu tempat, berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar. Keduanya berhak memutuskan, meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut. Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang berjual beli boleh memilih dan meneruskan atau tidak selama keduanya belum berpisah. Khiyar majelis ini contohnya seperti ini. Kalian pergi ke suatu swalayan atau kita sebut saja mall gitu ya. Kalian pergi ke mall lalu kalian beli HP. Selama kalian berada di counter tersebut, maka jual beli yang kalian lakukan itu masih bisa dibatalkan. Ya. Tapi kalau kalian sudah meninggalkan counter HP tersebut, maka jual beli itu tidak bisa dibatalkan kembali. Nah, inilah disebut namanya khiyar majelis. Kemudian yang kedua ada khiyar syarat, yaitu khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya nih ya, kalau kalian misalnya menjual HP sama teman sekelas, teman sebaya contohnya. Kalau misalnya HP-nya nggak diambil selama 3 hari, maka ini akan kujual sama yang lain. Nah, tapi selama 3 hari itu kalian sudah isyaratkan kepada dia, itu tidak boleh dikasihkan kepada siapapun. Nah, apabila pembeli mengiyakan status barang tersebut sementara waktu atau dalam masa khiyar tidak ada pemiliknya, artinya si penjual tidak berhak menawarkan kepada orang lain. Namun jika akhirnya pembeli memutuskan tidak jadi atau tidak membeli barang tersebut, maka barang tersebut menjadi hak penjual kembali. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang khiyar syarat. Kemudian selanjutnya yaitu khiyar aibi atau cacat. Khiyar aibi yaitu pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Namun hendaklah dilakukan sesegera mungkin. Contohnya kalian ada membeli baju. Ketika kalian sampai rumah, rupanya bajunya ada yang bolong. Nah, ada yang koyak, ada yang rusak seperti itu. Kalian harus sesegera mungkin menukarkan baju tersebut. Jadi itu yang disebut khiyar aibi. Oke, paham semuanya tentang pengertian khiyar dan macam-macam khiyar? Kita lanjut tentang utang piutang. Utang piutang adalah harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Misalnya utangnya 100.000 di kemudian hari, di esoknya, lusa atau kapanpun itu dia wajib mengembalikan 100.000 juga. Ya, memberi utang kepada seseorang berarti menolong dan sangat dianjurkan oleh agama kita sendiri.
Kemudian yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang rukun utang piutang. Ada 3. Yang pertama yaitu yang berpiutang dan yang berhutang. Ya, jadi orang yang memberi hutang dan orang yang ingin mengutang, seperti itu ya. Yang kedua, ada harta atau barang yang diutang piutangkan. Kemudian yang ketiga, lafaz kesepakatan. Misalnya, saya minjamlah uangmu dulu gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Tapi saya utang dulu gitu. Ketika utang tersebut kalian ucapkan, maka kalian wajib menggantinya. Beda hal dengan katanya gini, pakailah dulu duitmu. Ini kalau nggak aku ganti boleh nggak? Oh ya udah boleh, nggak apa-apa. 100.000 nggak diganti ya udah nggak apa-apa. Ikhlas, sedekah. Hitung-hitung sedekah. Saya rasa saya tidak berpanjang lebar tentang utang piutang. Kalian juga paham mengenai tentang utang piutang ini secara ringkasnya atau secara detailnya. Tetapi saya ingin menasihati, janganlah kita berutang kalau kita masih mampu. Boleh berutang, tetapi tunggu kita memang benar-benar tidak mampu, seperti itu. Dan kalau kita berhutang, harus sadar diri. Jangan kita utang tapi tidak sadar diri. Ketika ditagih, besok, ujungnya lupa. Ketika ditagih, pura-pura nggak tahu. Nah, ini tipe-tipe kadang orang utang. Tapi kita wajib berhusnuzon. Mungkin dia lagi belum memiliki uang untuk melunasi utang yang telah dilakukannya. Seperti itu. Jadi kita banyak-banyak berhusnuzon. Jangan suuzon. Jadi bahan menarik untuk menjadi tugas, yaitu tipe-tipe orang yang kalau sudah hutang, gimana sih tipenya? Gitu. Ada yang misalnya bla 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 gitu. Nanti kalian paparkan di tugas ya. Oke, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tugasnya bisa kalian lihat di That's All for Today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.